obat atau suplemen ini atau apapun ini bisa membantu untuk COVID. This is between us, Ya. Ini obat bagus gitu aja. 5, 4, 3, 2, 1, and close the door. Dokter Henry Suhendra, ini dokter yang paling dicari saat ini di Indonesia, di dunia. Gara-gara kata-kata gue juga sih sebenarnya. Yeah. Vitamin D. Wah, saya kan posting tuh, vitamin D high dose. Yeah. Wah. Bener tidak nih vitamin D ini menghindari COVID, Dok? Nah, literatur yang saya pegang adalah salah satunya adalah Dr. Michael Holick dari Boston University. Itu tahun 2020 tulisan dia muncul di koran di Boston, Boston Herald. Ya. Oke. Bulan September 2020 itu mengatakan kalau vitamin D kita optimal, ya sebenarnya kata yang bagus adalah optimal ya. Itu mengurangi kemungkinan infeksi coronavirus sampai 54%. 54%. Ya, tinggi loh, tinggi sekali. Vaksin berapa vaksin? 60-65. 60-65. Iya, dia kurang lebih lah. Jadi vaksin pun beda-beda kan, ada yang efektivitasnya seberapa. Iya. Tidak ada vaksin yang mendekati 100% kan, tidak ada. Iya. Jadi dulu waktu vaksin pertama kali dibagikan untuk dokter-dokter, saya kan nggak dapat karena di atas 60 kan dianggap sudah tua lah, yang muda dulu gitu kan. Waduh. Ya, teman-teman dokter itu agak kecewa gitu kan. Saya bilang, ojo nesu, saya bilang, udahlah jangan marah lah ya. Kita tingkatkan aja imunitas kita sendiri dengan cara apa? Vitamin D. Nah, mungkin Ibu Siti Fadilah itu mengatakan 30% di atas 30 aman karena itu berkaitan saya rasa dengan kriteria laboratorium yang dipakai di Indonesia. Yaitu yang dibilang cukup, yaitu 30 sampai 100. 30 sampai 100. Ya, padahal kalau menurut saya, menurut literatur saya yang saya baca, itu kalau 30-40 itu hanya cukup bagus untuk patah tulang misalnya. Belum cukup untuk virus? Tidak. Jadi tidak, kan vitamin D kan untuk melawan infeksi macam-macam nih. Bakteri, virus termasuk COVID, melawan kanker, melawan sakit jantung, melawan autoimun. Itu harus optimal, 100-an. Membantu ereksi. Jelas. Jelas itu meningkatkan ereksi, meningkatkan spermatogenesis, ya toh? Karena vitamin D ini juga bekerja baik langsung maupun tidak langsung. Tidak langsung dia merangsang testosteron. Testosteron jadi naik, ereksi naik. Ya. Berarti kalau saya 100 lebih di atas, bagus. Bagus, nggak ada masalah. Tapi selalu begini, kalau di atas 100 itu kan kita sudah mau, sudah optimal. Dan di luar sudah beda lah pendapat beberapa dokter ya. Saya sebutkan ya, Dr. Judson Sommerfeld. Jadi ini ada referensinya, bukan asal mangap nih kita. Judson Sommerfeld dari Texas, itu ada bukunya. Optimal dose ya, itu menyebutkan bahwa optimal blood level, jadi COBL namanya, clinical optimal blood level itu adalah 100 sampai 140 nanogram per mililiter. Kemudian ada lagi Profesor Cicero Coimbra, itu dia ahli autoimun di Sao Paulo, Brasil. Dia bilang juga untuk autoimun harus di atas 100 nanogram per mililiter. Harus di atas 100? Ya, harus di atas 100. Cuma pesan saya, kadang-kadang kita nggak tahu nih, saya 110 misalnya, atau 120, 130, kan dibilang sampai 150. Setiap orang beda. Jadi bagaimana kita tahu ini kita sudah, level kita sudah puncak nih. Itu harus dikontrol yang lain. Jadi kita kontrol kalsium dalam darah, kita kontrol kalsium di urina, kita kontrol kadar parat hormon yang dikeluarkan oleh paratiroid. Itu kelihatan di situ, bahwa kita sudah mendekati puncak. Jadi misalnya, orang tanya lagi kembali ke arah dosis kan. Selalu kan tanya dosisnya berapa sih? Berapa sih? Itu gitu, selalu kan. Saya kan tulis di Instagram saya, high dose. Vitamin D, high dose. Bilang gitu. Jadi kan saya mengutip juga Profesor Manuel Pinto Coelho dari Lisboa, Portugal ya. Dia mengatakan, most of the drugs taken today try to imitate what high dose vitamin D3 can do. Jadi itu sebenarnya obat-obatan, obat kanker, obat tensi, obat kolesterol. Itu sebenarnya dia sedang imitasi, meniru fungsi dari vitamin D3 dosis tinggi, high dose vitamin D. Jadi itu yang ngomong bukan saya, itu profesor dari Portugal, ya. Karena sudah banyak dibuktikan
dengan dosis yang bagus, kemudian darahnya menjadi optimal. Nah, itu dosis itu sebenarnya dosisnya dulu berapa, Dok? Dosis yang itu berapa tidak bisa dijawab karena begini. Yang mesti tahu hasil akhirnya, end result-nya yang bicara. Jadi misalnya kita pakai 10.000 lah atau 20.000. Kan ini tergantung banyak hal. Berapa jadinya darahmu? Karena satu hal misalnya, itu tergantung sekali sama pencernaan kan. Jadi kalau pencernaannya jelek, makin tua kan makin jelek pencernaan. Iya. Makanya kita ada resep saya kan ada Quattro. Saya tambahkan apa? Mineral-mineral yang bisa membantu penyerapan vitamin D. Iya. Jadi kembali ke dosis. Tapi aman tidak kalau 10.000, 20.000 aman tidak? Oh, itu kan dosis mulai malah. 5.000, 10.000 itu dosis awal menurut Vitamin D Council USA. Jadi kalau ada dosis 1.000, 2.000, bercanda tuh. Ini kan memang kata-katanya bukan saya yang ngomong ya. Vitamin D Council USA bilang, if you are taking less than 5,000, then you are making a joke. Because why? Because you will not achieve optimal level. Gitu. Optimal levelnya berapa? Makanya buktikan orang yang dikasih 1.000, 2.000 ngomong, ya kan? 1.000, 2.000 nanti hasilnya cuma ya 20. And the problem, it does take time untuk naikin vitamin D loh. Ya, Butuh betul. waktu untuk naikin vitamin D. Karena banyak faktor, Bung Deddy. Banyak faktor. Misalnya gini, kamu stres, kan turun vitamin D mulai. Iya, betul. Jadi kalau kemarin ngomong gini, oh kemarin gue udah 160, kapan? Tiap hari itu fluktuatif itu. Jadi kalau lu kurang tidur misalnya, kan bagus kita kalau gym lover udah gila lah kalau gym buddies itu kan sudah tahu harus tidur 7-8 jam minimal. Kalau Anda kurang tidur ya percuma juga Anda latihan. Turun lagi vitamin D Anda turun begitu. Itu vitamin D itu harus dimakan sama makanan nggak, Dok? Katanya kan dia barengan larut dengan fat lemak juga. Betul. Jadi harus pakai makanan. Jadi makanya begitu dianjurkan jangan perut kosong. Jadi kalau dalam makanan kan sudah ada apa namanya? Sudah ada lemaknya lah. Iya. Ya. Nah, saya kan fasting. Kan I do intermittent fasting. Ya, kalau OCD Anda kan itu hebat. Heboh, sangat heboh. Nah, kalau saya makan vitamin D pada saat fasting, tapi saya campur dengan MCT oil, is that okay? Ya, oke. What I'm doing right now itu saya kasih dengan omega 3 aja. Ah iya benar, pakai omega 3 aja beres. Itu lemaknya kan. Beres sudah. Ya. Itu selesai, solve the problem. Oh, berarti artinya hal ini bisa menghindari COVID dong. Obat vitamin ini bisa menghindari COVID dong. Nah, dalam hal kata itu bisa menghindari COVID pasti bisa. Kenapa? Karena penelitian terhadap pasien COVID nih dicoba pakai vitamin apa? Yang sudah ada penelitian yang dikuatkan oleh studi yaitu di Andalusia di Spanyol dan di India itu jelas mengatakan bahwa vitamin D bisa mengurangi angka kesakitan dan angka kematian. Ya. Morbidity and mortality. Ya. Jadi jelas kalau vitamin-vitamin lain sebenarnya belum ada secara langsung. Oke. Jadi itu kan dari pengalaman. Saya ambil contoh vitamin C. Itu kan pengalaman. Memang vitamin C baik untuk flu, influenza, untuk infeksi saluran napas lain, saluran napas atas yang lain. Nah ini Dok ya sebelum kita lanjut ya. Jadi ini kita akan kerjasama juga dengan ada Indonesia Pasti Bisa, Dok. Nanti Indonesia Pasti Bisa ini akan. Kan saya membernya bukan? Betul. Anda kan member Indonesia Pasti Bisa. Saya kira saya udah masuk. Udah. Jadi kita akan kerjasama dengan Indonesia Pasti Bisa itu akan mencoba mengusahakan memberikan vitamin D gratis. Yes. Jadi nanti linknya gua kasih bawa. Terus saya itu juga beli vitamin D sama ponakan saya karena dari luar karena dari susah. Amerika. Memang itu anjuran saya selalu begitu. Kalau pasien tanya juga kan. Kita nggak bisa tahu lah, you never know. Saya kasih link di bawah nih, kalau Anda mau beli juga saya kasih link di bawah. Ini ponakan gua nggak mungkin palsu jual. Kata ada vitamin D palsu loh Dok, katanya Dok. Ya sekarang duit aja dipalsu, lu kira vitamin D nggak bisa dipalsu? Gampang dong. Iya juga ya. Iya juga, duitnya dipalsu ya. Vitamin D nggak bisa dipalsu ya. Itu cuma labelnya doang, mana tahu lu. Oke Dok, sekarang gini Dok, kita bicara vitamin D nih, vitamin D untuk COVID. Nah sekarang gini nih, saya nih di sini ada apa namanya? Oh, ini apa ini kok nggak jalan nih? Purifier atau apa? Ini bukan, ini hand sanitizer. Oh, hand sanitizer. Ya. Ini udah saya steril. Ya. Di sini saya udah pakai Sharp nih. Ini katanya pertama di dunia melumpuhkan virus COVID di udara dalam 30 detik. 30 detik. Dia udah Sharp punya nih yang paling baru nih. Oke. Jadi sebenarnya kita udah melakukan ini semua. Ada hand sanitizer, udah kita clean, ada Sharp plasma cluster. Nah. Tapi kemarin saya kan ngobrol sama Dokter Tirta tuh, kan saya bilang kan, dia bilang lu janjian belum kena lu, gitu kan? Yeah. Gue bilang enggak, gue nggak pernah kena. Gue bilang enggak, lu OTG lu. Saya cek, ternyata saya belum pernah kena Dok. Memang, karena nah, selain prokes apa nih Dok yang bisa melindungi saya? Kok saya nggak kena COVID gitu? Jadi saya menyambung pernyataan yang saya nonton juga nih, salam buat Tirta nih. Tirta kan bilang, tapi gue akuin loh, ini kata-kata dia kan.
gua akuin lo, Dad, imunitas lu baik lo. Karena mungkin teman-teman lo, lingkungan lu yang kena. Kena. Terus lu kok nggak kena, itu hebat lu punya imunitas. Saya teruskan. Karena yang buat saya nggak kena nih apa? Iya, kita vitamin D udah minum, orang lain juga minum. Ada faktor lain yang dilupakan. Ini sebenarnya faktor yang bisa sangat kita tingkatkan. Yaitu apa? Jadi selama ini yang sering kita dengar kan cytokine storm. Jadi kalau banyak jadi cytokine storm kayak badai cytokine. Cytokine itu adalah yang dikeluarkan oleh sel imun kita pada saat ada peradangan ya. Kalau terlalu banyak itu yang menyebabkan kematian dan sebagainya. Tetapi lupa atau belum terlalu banyak dieksplor, itu adalah myokine. Myokine. Jadi gini, cytokine itu kan dikeluarkan oleh sel-sel imun kita. Oke. Untuk menyerang musuh dan sebagainya ya. Dan begini, makanya dari katanya kita mesti tahu, cytokinos. Cyto itu sel, kinos itu movement. Jadi begitu dia terbentuk, dia lawan itu, datang virus, dia keluar semua tuh ya. Nah, sebenarnya ada lagi myokinos. Myo itu otot, sel otot. Kinos itu pergerakan. Jadi myokines ini sifatnya berbeda dengan cytokine. Cytokine itu lebih pro-inflammatory. Jadi dia merangsang terjadinya reaksi radang. Kalau myokines itu adalah anti-inflammatory. Jadi myokines ini yang dikeluarkan pada saat otot kontraksi, ya, itu melindungi tubuh kita. Makanya saya juga mau kasih kudos ke Bung Aderai. Sebagai awam, dia juga menyebut myokines. Hebat, jadi gitu ya. Karena myokines ini yang dibentuk pada saat kontraksi otot, itu melindungi kita terhadap reaksi inflamasi pada umumnya. Jadi intinya kemana nih, Dok? Jadi, saya bingung nih. Jadi kita bisa diperkuat terhadap infeksi bakteri dan infeksi virus. Karena saya punya otot. Punya otot. Jadi punya otot itu bukan buat gagah-gagahan aja. Itu kan efek samping yang kita senang. Iya, betul. Tapi itu melindungi. Bukan hanya itu. Melindungi dari virus. Melindungi dari virus. Melindungi dari virus kan teorinya ada. Bukan Dr. Henry yang ngomong. Myokines itu, nanti kalau bisa dikeluarkan gambarnya. Bisa, keluarkan gambarnya. Gambar saya lagi selfie. Supaya bisa kita jelaskan barangkali di sana kan. Jadi otot itu melindungi tubuh dari virus. Itu terhadap virus, bukan hanya itu. Tapi kita dilindungi terhadap metabolic syndrome. Metabolic syndrome, oke. Hipertensi. Hiperkolesterolemia. Oke. Diabetes, insulin resistance, obesitas, sampai osteoporosis. Sampai osteoporosis. Yes. Makanya saya punya komunitas kan, Kilo. Saya mau menggiatkan itu. Itu untuk melawan osteosarkopenia. This is the doctor who walk the talk. Oh, jelas. Karena dia sampai detik ini masih push up setiap hari, masih latihan tiap hari. Umur berapa, Dok? 60, mau 67 segera. Mau 67 segera. Kok segera? Lamaan dikit lah. Udah dekat nih, tinggal berapa bulan maksudnya. Mau 67, gua ngeliatin dia masih push up, masih ini. Dan dokter ini ahli tulang ya berarti, Dok ya? Ortopedik. Yuk, Dok, here's the funny thing, Dok. Nanti kita keluarin gambarnya nih, Tia, keluarin gambarnya Tia. Ini yang lucu, Dok. Ini coba keluar dari COVID dulu sedikit. Saya kan ada HNP, Dok. Ya. Ada HNP. Terus saya kemarin ke RSPAD. Ya. Ketemu dokter-dokter luar biasa lah di sana, Ya. jenderal-jenderal luar biasa itu. Ya. Terus saya dicek karena sudah lama kena HNP, terus dia cek. Dia bilang ini sebenarnya dari dulu kena L5S1. Oke, Terus, itu yang paling sering kan di sana memang. Betul, sampai nggak bisa jalan, sampai jatuh loh, Dok. Terus dia bilang, ini sebenarnya udah rusak nih yang lain nih, rusak. Ini udah parah, dia bilang. Terus saya bilang, saya harus operasi nggak, Dok, gitu kan. Terus dokter sana bilang, udah nggak usah dulu. Oke. Biarin aja dulu katanya. Nanti first of all, mestinya gini, mungkin ini sebagai koreksi saja. Kalau bicara HNP, itu harusnya yang bicara orthopedic surgeon tapi konsultan spine. Jadi saya rasa di RSPAD tentu sudah konsultan spine. Iya. Kan di sana ada bagian. Ada bagian-bagian. Sedangkan di tempat saya aja kita cuma berempat ada konsultan spine. Nanti saya akan tanya dengan Anda kalau gitu. Tapi yang menarik ketika di RSPAD, Pak Jenderal itu mengatakan begini. Saya nanya sama beliau gitu. Pak, berarti saya kok masih bisa jalan? Kok saya masih bisa gini? Terus beliau mengatakan, karena otot di belakang Anda kuat untuk nyangga itu katanya. Betul, ada betulnya. Berarti ada fungsinya otot itu, Pak. Ada fungsinya otot itu. Ya. Dan bahkan sekarang saya baru tahu dengar bahwa bisa melawan virus. Bisa melawan virus karena apa juga? Dia saling timbal balik begini ya. Dengan vitamin D kita tinggi. Dengan vitamin D kita tinggi, itu sangat baik untuk metabolisme otot. Tiap kali Anda latihan, itu terjadi kerusakan otot kan? betul. Itu untuk repair dan metabolisme. Really?
Itu perlu vitamin D lah. Who else? Jadi nggak cukup protein doang tuh ya? Nggak cukup. Harus vitamin D tetap. Oh iya, this boost your testosterone juga. Ya, makanya, udahlah. makanya dibilang begini. Bung Deddy. Udahlah, dibilang gini. Makanya orang tanya, ini kayak banyak banget fungsinya, Dok. Berarti kan vitamin dewa ini. Oh, jelas. Tapi kalau dia bilang, vitamin dewa kan berarti kita berhala nih, gitu kan? Masa dewa-dewa? Saya bilang, enggak lah. Cuman kalau mau yang terlalu lebih religius, kita bilang vitamin Deus, vitamin Deo. Tuhan, ini kan Tuhan yang kasih. Kalau orang bilang, loh kok Tuhan yang kasih? Ini kan sumber pertamanya, sumber awalnya itu matahari. Matahari. Iya, Cuman karena gedung-gedung semakin tinggi, Anda nggak pernah jemur, AC di mana-mana, nggak pernah keluar, habis Anda, gitu loh. Makanya kita ganti dengan suplemen. Betul. Dan gitu. yang salah nih, kita orang Indonesia kulitnya sawo matang, agak hitam. Itu dia. Orang yang agak hitam kulitnya susah menyerap sinar matahari. Betul, itu ada Fitzpatrick skin type, ada 6, 1, 2, 3, 4, 5, 6. Kalau 6 tuh Papua lah teman-teman kita di Papua. Kalau kita nih Southeast Asian itu rata-rata 4 sama 5. Itu rata-rata kalau jemur itu perlu 4 kali, 3-4 kali daripada orang bule yang tipe 1. Untuk mendapat vitamin D yang sama. Jadi susah, banyak faktor, makanya itu sebabnya kekurangan itu kita tambah dari suplemen. And you know this God give you the sun to protect you basically, right? Ya, betul. Tapi kan ada batasan, makanya kayak kita bilang di Timur Tengah pun, di Middle East pun itu pandemi vitamin D. Kenapa? Karena pakaian kan tertutup. Kalau mau jemur kan harus 85% buka. Pakai celana berenang, wanita pakai bikini. Baru lu pakai baju yang nggak tembus. Yang tembus itu ultraviolet A yang tidak membentuk vitamin D. Iya. Apalagi mobil sekarang kan ada. ditutup dengan kena kaca aja nggak bisa lewat. Nggak bisa lewat dia. Nggak bisa lewat. Ultraviolet B itu nggak bisa lewat. Oke. So this myokines. Myokines. Oke. I'm so stupid. Enggak. Mesti kita biasakan ini. So this basically mitochondria, right? Bukan. Jadi itu adalah myokines itu adalah senyawa protein ya yang dibuat oleh sel otot. Miosit dibuat oleh miosit. Memang sel-sel ini punya karakter masing-masing. Kalau adiposit sel lemak itu membuat adipokine. Ada juga dia punya kinos juga, adipokine. Nah, adipokine itu justru pro-inflammatory. Pro-inflammatory, oke. Kalau yang di myokines itu anti-inflammatory sifatnya. Itu yang melindungi kita dari penyakit metabolik. Artinya, orang-orang dengan obesitas tinggi jelas akan lebih mudah terkena COVID dan lebih mudah meninggal gara-gara COVID. Jelas. Karena dia faktor inflamasinya jelas lebih banyak. Kalau kita kaitkan dengan vitamin D, kan saya bilang, semua berkaitan dengan vitamin D. Orang-orang overweight atau makin obes kita, itu vitamin D-nya cuma 70%, 50-70% orang yang ramping. Jadi kalau kita lihat pasien, Why? Ya karena gini, jadi vitamin D dia itu, kan vitamin D larut dalam lemak. Kan ada lemak itu. Betul. Jadi vitamin D terperangkap di fat tissue-nya, jadi tidak ada di pembuluh darah. Yang bisa dipakai kan di pembuluh darah kan, baru dibawa ke organ-organ dan sebagainya. Jadi makin tebal lemak lo nyimpen itu vitamin D jadi useless di sana. Itu. Saya kemarin baca penelitian lagi juga mengatakan bahwa orang-orang yang masuk ICU atau yang meninggal itu kebanyakan orang-orang yang dengan obesity katanya begitu. Ya, jadi faktornya dikaitkan. Kalau obesity pasti kan sudah kemungkinan besar you punya metabolic syndrome. Obesity kan sudah ada sakit jantung nggak kamu? Ada kolesterol nggak kamu? Ya kan? Tensi udah tinggi, gula udah tinggi. Itu kan semua komorbiditas. I got it. Tia, gue minta kertas sama bolpen deh. Kertas atau nggak kartu nama gue gitu. Gue punya kartu nama nggak sih? Kayaknya gue nggak pernah punya kartu nama deh. Nggak perlu lah kalau kelasnya Bung Deddy mau kasih kartu nama. Ya tulis aja nama gue Deddy, udah ngapain lo kartu nama? Saya tuh pernah punya kartu nama tulisannya you know who I am. Nih, sini. Enggak, bolpen aja, jangan spidol kelihatan orang. Nah, itu aja. Saya mau nulis sesuatu, Dok. Tapi saya nggak mau ngomongin di sini. Oke. Saya nggak mau ngomongin di sini. Males aja jadi heboh lagi aja semuanya. Iya. Tapi menurut saya obat atau suplemen ini atau apapun ini bisa membantu untuk COVID. Tapi saya nggak mau share, Dok. Nanti tahu sendiri kan, nanti hoax, nanti heboh gitu, Dok.
This is between us, gitu ya. Yeah. Ini obat bagus gitu aja saya jawab. Ya udah. Ya kan obat bagus. Ya udah. Karena even I'm using it. Iya. Don't worry. This is like very good. Very good. Good, kalau ada yang mau bikin lagi kita bikin nanti. Iya, ya. Oke. No. Artinya kalau misalnya ini kan sekarang virus udah varian bertambah lagi. Nah, artinya kan tidak akan pernah berhenti. Itu dia. Apakah this vitamin D efficiency gitu ya, will help dengan semua varian-varian yang bertambah? Good question. Begini, makanya kita ingin begini ya. Saya tahu ada orang yang tidak divaksin. Saya tahu lah. Tapi kan itu hak seseorang sementara ini. Ya. Walaupun pemerintah menganjurkan vaksin. Ya. Tapi vaksin membantu artinya? Membantu kan dibilang. Dan dia bisa meningkatkan melindungi kita sampai 60%-an lah. 60%-an ya. Lumayan kan 60%-an. Nah, terus kemudian muncul antibody kan. Antibody. Ini pertanyaannya antibody mau tahan berapa lama? Kan antibody dengan sendirinya akan turun. Ya, artinya vaksin akan ada lagi, tidak akan berhenti. Kan apakah bisa diberikan semua? Sekarang rakyat kita aja kan belum dapat semua. Nanti kalau yang sudah dapat terus antibodinya udah habis mau dikasih vaksin lagi, gimana? Kan kapan? Itu sebabnya kita harus tingkatkan vitamin D kita karena itulah pelindung kita kan. Jadi dari dalam dan kita mesti ingat bahwa ini jadi tidak spesifik sifatnya. Karena gini. Jadi vitamin D itu bekerja di 3 sektor. Ini ada pertanyaan waktu saya dengan ID Jawa Timur, dia bertanya. Ada dokter yang bertanya, apakah ini bekerjanya lewat mana nih dok, vitamin D? Nah, vitamin D itu meningkatkan imunitas kita dalam 3 hal. Dia meningkatkan local barriers. Local barriers itu apa? Jadi kulit kita intak, mukosa kita itu junction-nya itu diperketat. Jadi nggak ada celah tempat virus masuk. Ya, itu namanya lokal. Jadi barrier lokal. Barrier lokal. Oke. Terus kemudian ada innate immunity. Jadi innate immunity ini yang kita lahir dengan itu. Jadi imunitas kita tuh yang kita bawaan kita nih. Ya. Nah, yang berikutnya adalah acquired immunity. Nah, acquired immunity ini berkaitan dengan pembentukan antibodi oleh T and B lymphocyte. Limfosit T dan B itu membentuk antibodi. Nah, itu sifatnya spesifik kan. Harus kena virus apa baru keluar antibodinya. Nah, pembentukan ini juga dipengaruhi vitamin D. Nah, kalau yang innate, yang bawaan itu ada namanya catelicidin dan defensin. Apa itu? Itu seperti natural antimicrobial. Jadi seperti antibiotik natural yang dibentuk badan kita. Are you trying to say that this vitamin D can create longer life span? Exactly. The study confirming that. Oh shit. See, if you are healthier, of course you can hope that you can live longer because you are prevented from getting sick. A lot of diseases, you know. Yang paling membunuh kan sekarang contoh. Kalau kita lihat di Amerika, mungkin data kita kurang. Yang paling membunuh 2 penyakit yang paling membunuh di Amerika itu adalah cancer dan cardiovascular disease, penyakit jantung. Ini kan dua-duanya diperbaiki dengan vitamin D. Even cancer. 17 kinds of cancers. Termasuk apa? Prostat, payudara, kolon, dan sebagainya. Bahkan makanya dibilang, terhadap cancer, itu ada juga tertentu. Nggak bisa dibawa-bawa mainnya. Mainnya itu harus optimal. 100-an gitu. You start with 100. Wow. Oke. Kenapa with all of this? Kenapa? Saya tuh sebenarnya udah ngomong dari dulu sih sebenarnya. Cuman kan ya kalau saya ngomong siapalah saya, bukan dokter gitu ya. Tapi kenapa? Sekarang dokter aja ngomong juga nggak dipercaya kok. Iya benar. Tapi kenapa this kind of knowledge atau ilmu seperti ini jarang sekali diterima atau diturunkan oleh masyarakat? Sebenarnya begini. Coba jangan dipotong nih ya, jangan dipotong-potong. Lu pakai itu soalnya ya, pakai detik, jadi nggak bisa dipotong-potong. Iya. Jadi gini, saya nggak berani ngomong negara kita. Saya nggak berani ngomong. Saya ingatkan ya, saya cuma baca ini. Saya cuma baca ini kondisi di Amerika. Boleh dong kita ngomong. Soalnya saya coba baca, ada bukunya kalau mau lihat. Dikatakan demikian. Vitamin D ini kan berpengaruh. Ini kan super hormon lah. Dia berpengaruh pada semua sel
Karena reseptor vitamin D itu ada di semua sel, di seluruh sistem tubuh kita. Jadi begini, kalau vitamin D kita optimal, itu mestinya, theoretically, you will be fine. Artinya tidak ada penyakit-penyakit. Are you want to talk about drugs industry and everything? Yes, exactly. Exactly. There are a lot of people who don't like, everyone having high and optimal vitamin D. You know why? Because a lot of people will get in trouble. Business will be out and a lot of bad things. That's why saya mention, ini bukan di Indonesia loh. Saya ngomong tidak di Indonesia. Saya ngomong di US. Ya. Kalau mau ke pustakaannya saya kasih lihat. Ada. Ditulis begitu. Ya. Jadi, in a short note, saya bilang begini deh. There are still out there people that would like us to get sick. Of course, because it is an industry. Yes. It is an industry. Ini kan sering sekali udah diomongin juga, tapi ya mau gimana lagi? Seperti cholesterol drugs. Iya, exactly. Iya kan? Cuman kan salah satu biang keroknya kan itu. iya kan? Ya. Makanya emang sulit. Tapi nggak apa-apa, kita memberikan informasi ini kan untuk masyarakat cerna juga. Iya. Gitu Dan saya rasa yang perlu ditambahkan adalah jangan takut. Ini cuma suplemen kok. Kan selalu masyarakat yang bilang ginjal atau apa, nanti liver saya gimana, ginjal saya gimana. Ini bukan obat farmasi yang ada banyak side effect-nya. Ini kan suplemen. Kalau Anda masih kurang yakin, vitamin D itu basicnya sama dengan what you get from sunlight. Mana ada efek sampingnya, gitu loh. Apakah merusak ginjal? Ada? Ya nggak mungkin. Apakah merusak liver? Ada? Ya nggak. Jadi ada pertanyaan lagi. Dok, kalau sudah sampai ke cuci darah gimana? Nah itu baru lu konsult nefrologis deh. Kalau udah cuci darah, lu makan apa juga harus konsul dulu. Konsul dulu, makanya jangan lagi vitamin D. Nggak usah vitamin D. Exactly. Iya, kalau itu udah different cases gitu ya dok ya. Betul. Iya. So orang-orang di Indonesia, apakah kita termasuk orang-orang yang kurang vitamin D ini? Ini lah, makanya saya kan ini yang buat saya sedih gitu. Saya makanya artinya kalau ada orang-orang yang mau meningkatkan usaha untuk meningkatkan kadar vitamin D kita, rakyat kita, saya senang. Karena gini, penelitian saya di Surabaya, waktu saya mau selesai pendidikan saya, tahun 92 ya, saya meneliti kadar vitamin D penduduk Surabaya. Terbatas lah. Kenapa terbatas? Tidak ada pemeriksaan itu di Indonesia. Oh gitu, Surabaya nggak ada, kirim ke Singapura. Biaya mahal, tidak ada sponsor. Biaya sendiri untuk penelitian kecil lah. Tapi asal sampelnya kan representatif gitu loh. Saya dapatkan itu rata-rata di Indonesia, Surabaya waktu itu yang saya anggap mewakili Indonesia, itu 18,1 nanogram per mililiter. 18,1. It's low. Very low. Tapi wait until you hear this. Tahun 2020, WHO mengumumkan Indonesia itu kadar vitamin D-nya paling rendah di antara 5 ASEAN besar ini. Kan sekarang ASEAN udah banyak lah, bukan yang asalnya kan 5. Kita paling rendah. Paling rendah. Padahal GNP kita kan udah lebih bagus dong daripada Filipina atau apa. Nah, kita berapa atau enggak? Jadi saya pikir gini, tahun 92 18,1. Ternyata 28 tahun lewat, rata-rata tahun 2020 berapa? 17,2. Turun dong. Iya, itu data dari WHO kok. WHO reported that. 17, Pak. Makanya gimana nih? Karena apa? Karena ya tidak ada orang yang ngomong soal vitamin D kan. Ya diabaikan aja. Kemudian dapat informasi mungkin salah. Masih banyak kan yang berpendapat begini. Soal jam jemur aja misalnya. Oh salah itu Dr. Henry katanya. Yang bilangnya siang hari, tengah hari bolong suruh jemur. Orang itu mungkin di Amerika. Di kita kan pagi hari. Itu saya jawab. Itu Michael Holick dari Boston sudah datang ke Indonesia 2011-2012. Dia bikin penelitian di Jakarta dan di Bangkok. Kesimpulannya jam jemur di mana ultraviolet B maksimum menghasilkan vitamin D itu adalah jam 1, jam 11, jam 1. Okay. Jadi bukan pagi. Makanya informasi-informasi begitu kan masih kacau kita. Itu sebabnya susah. Padahal ini bisa menghindari dari COVID ya. Oh jelas. Itu yang kalau informasi ini kita berikan ke masyarakat, masyarakat bisa terhindar dari COVID ini. Yang Anda bilang, kasih aja vitamin D lah. Kan lebih murah daripada itu. Satu vaksin berapa? Nah, oke dok. Ada dokter yang mengatakan bahwa vitamin D ini ketika Anda minum hanya bekerja kalau kena matahari. Nah itu
kurang piknik dia kali ya. Enggak boleh kurang piknik. Gua bercanda lu, bercanda. Nggak apa-apa, kurang piknik kan tidak ada Nggak apa-apa, masalah. ya. Karena gini, kurang piknik. Karena gini. Kita ini dokter, itu saya udah selalu bilang, kan saya juga dipancing-pancing sama follower. Bagaimana dokter tanggapin dong gini dokter ini. Gue bilang, gue nggak mau tanggapin dokter lain. Karena walaupun bagaimana itu kan dianggap saudara sendiri. Our own brother and sister. Jadi, lagi pula kita ini kan officium nobile. Officium nobile itu bahasa Inggrisnya noble profession. Pekerjaan yang luhur. Ini noble profession ini cuma ada 3. dalam profesi-profesi, ya, bahkan bukan ustadz, bukan pendeta, karena itu sudah dianggap otomatis sekali. Ya, itu udah pasti. Udah pasti lah. Tapi pekerjaan yang dianggap kepanjangan tangan Tuhan itu adalah dokter, lawyer, guru. Ya kan? Kalau guru kan mencerdaskan kamu. Tanpa guru kamu nggak bisa punya otak lah, udahlah diajarin. Kalau lawyer itu kan bisa menentukan mati hidup seseorang. Kalau ini kan bisa menyembuhkan Anda, ya kan? Itu kepanjangan tangan Tuhan. Jadi sangat tidak etik, sangat tidak elok untuk saling menyalahkan. Ya, karena tujuan mereka juga sebenarnya untuk kebaikan. Untuk kebaikan, mungkin caranya yang kurang betul, kurang bacanya nggak tepat, mungkin kan ini juga baca literatur. Kembali ke pertanyaan tadi. Jadi gini, sumber vitamin D itu kan 3. Matahari, makanan, sama suplemen. Matahari kena kulit kita, jam tertentu tadi, itu ada bentuk sebelum terjadi vitamin D itu ada kolesterol, 7-dehidrokolesterol di kulit. Itu yang dirubah oleh sinar matahari menjadi pro hormon vitamin D. Jadi pro vitamin D. Kemudian jadi pre vitamin D dibawa ke pembuluh darah, dari pembuluh darah masuk ke liver. Di liver itu diaktifkan dari D3 menjadi 25 hidroksi D3. Jadi ditambah gugus hidroksi OH gitu kan. Nah, terus dari liver itu dibawa lagi ke ginjal, ditambahkan lagi 1 hidroksi. Jadi 125 dihidroksi vitamin D. Jadi 125 dihydroxy vitamin D. Nah, jalur itu dari kulit. Kalau jalur yang kita telan itu masuk lewat lambung, dari lambung diserap masuk ke liver juga. Jadi sama di liver itu sama. Nah, gampang-gampangan aja begini. Aktivasi itu di liver dan di ginjal kan 2 kali dia diaktifkan. Nah, itu tidak dipengaruhi sinar matahari lagi. Kalau kita gampang-gampangan bilang begini dah. Emangnya liver kita kejemur? Emang ginjal kita perlu jemur? Enggak, yang perlu jemur cuma kulit, awal doang. Udah gitu masuk, udah nggak ada pengaruh dong. Kan begitu. Oke, kalau makanan dok, dari mana dok? Nah, makanan itu, saya nggak begitu banyak perhatian ke sana, karena gini, I'm not wasting my time on small stuff, like, karena sudah ada penelitian, kalau makanan itu bolehlah tambah-tambah, ya tambah-tambah. Karena tidak akan cukup. Makanan itu kalau kita bergantung dari makanan. Nah, ini mesti disebut juga. Kalau bergantung dari makanan, itu hanya memenuhi 15-20% kebutuhan vitamin D kita. My God. Oke, 1. Dan saya kembali sedikit. Matahari, ada kan yang sun worshipper. Jadi bilang, gue nggak mau minum obat. Nggak mau. I'm just sunbathing every day. Oke. Itu ada penelitiannya udah. How much? The most you can get to, itu adalah 40-an. 40-an. Kalau ikut kriteria itu memang dia bilang cukup dong, kan 30-100. Kalau mau ikut kriteria yang lama itu jangan 30-an dong, 100 dong, dekat-dekat puncaknya. Karena apa? Kalau 40-an kan ya jangan ngikutin angka yang paling bawah dong gitu. Karena 40 kan nggak bisa lawan Covid. Kan saya bilang kayak mantu saya kan 70 aja masih kena Covid kok. Sampai anak perempuan saya yang 117 nggak kena gitu, padahal tidur sama-sama, kan gimana? Jadi kalau bilang 40, udah gue jemur aja deh, dapat 40. Nggak cukup kan? Karena kita mau 100-an. Kita mau lawan COVID sekarang. Mana cukup kalau nggak optimal? Ya, I think a big sigh of relief itu perlu. Kalau saya kan ngomong juga dengan pendeta apa tuh, barusan. Dia ngomongnya begini, Bapak pendeta pasti dengar lah sekarang. Itu karena dia baru tahu juga gitu loh. Begitu ya. Begitu ya gitu. But it come a second question ya. Timbul pertanyaan kedua ya, apakah stok vitamin D kita cukup? Itu dia. Karena sekarang gini. Karena ini kan tidak pernah diperhatikan juga. Ya, produksi nasional ada. Sudah dibikin yang 1.000, 5.000 ada. Tapi kalau tanya saya, you need K2 beside D3.
Butuh K2 juga. Iya, karena itu dia. We try to prevent the side effect of taking only D3. Gitu. Itu yang mesti ya PR lah buat kita. Gitu. Ya. Tapi nggak apa-apa dong. Maksudnya informasi-informasi seperti ini kan sangat amat dibutuhkan, apalagi di masa pandemi seperti ini. Karena sekarang ya Indonesia nggak tahu nih nomor 2 apa nomor 1 sekarang. Iya nomor 2 kalau nggak salah nomor 2 ya. Saya karena naik turun terus. Iya, karena sebelum ada varian-varian baru ini kan udah rendah, angka kita udah rendah itu. I also heard that kemarin saya baca di penelitian. I actually baca di CNBC kemarin. Katanya orang yang olahraga di bawah 10 menit sehari dibandingkan dengan yang 100 menit per minggu, itu mereka yang masuk ke rumah sakit adalah yang ICU sampai rumah sakit adalah yang di bawah 10 menit per minggu katanya. Kebanyakan. Ya, itu ada penelitian lah kayak begitu. Tapi kalau saya tanggapi begini. Secara umum, in general, the principle itu adalah begini. Olahraga yang terukur dan teratur, tidak berlebihan ya, itu justru meningkatkan vitamin D kita kan? Really? Iya. Justru kalau orang yang gila-gilaan, kalau kita di komunitas sepeda misalnya, itu kita bukan mendorong mereka untuk olahraga, malah ngerem mereka, ya kan? Oh, karena nggak ada stopnya. Iya kan olahraga itu kan endorfin, jadi kan you get addicted, terus-terusan. Kalau berlebihan, vitamin D Anda hancur. Vitamin D Anda hancur. Anda terlalu capek, vitamin D turun. Nah, kalau waktu turun itulah makanya kalau secara umum orang bilang begini. Setelah gua goes Jawa Bali misalnya, badanku pegel semua. Terus gua flu, ya terang daya tahan tubuh gua tuh hilang kan karena pada saat vitamin D turun. Makanya American College of Sports Medicine udah ada guideline-nya. Jadi kan kalau ya kita kan ini pada umumnya orang tidak melakukan weight training kan. Kalau yang untuk aerobik saja itu kan dianjurkan minimal, kita ambil minimal saja. Seminggu itu 150 menit. Ya itu. Ya, dibagi 3. Oke lah. Tapi kita mesti ingat bahwa vitamin D itu berpengaruh terhadap tipe otot ya. Jadi yang untuk otot-otot aerobik itu kan slow twitch fiber. Ya, slow twitch. Tipe 1. Kemudian ada tipe 2A itu fast twitch. Ya, jadi kalau ini disebut slow oksidatif. Kalau tipe 2A itu fast oksidatif. Jadi tengah-tengah nih dia. Kalau tipe 2B ini baru yang betul-betul dipakai untuk strength training. Nah, vitamin D berpengaruh pada semua, tapi terutama pada ini. Apa strength training? 2B, yes. So for me, 2B justru sangat memerlukan, itu saling dia membutuhkan lebih banyak vitamin D, tapi vitamin D juga membantu otot tumbuh. So it's building otot juga. Yes, kan dibilang untuk metabolisme. Jadi gini, makanya atlet-atlet ini juga untuk atlet. Kapan atlet kita dicek vitamin D-nya? Mana? Ya kan? Padahal sudah jelas ada bukunya. Bukunya siapa? Dr. John Cannell. John Cannell itu bukunya bilang gini, you get faster, quicker, and stronger with vitamin D. Jadi pengaruhnya, begini pengaruhnya ya. Dia vitamin D itu berpengaruh pada seorang atlet ya. Dia berpengaruh pada balance. Berpengaruh pada endurance. Balance? Yes. Kan untuk balance kan pengaruh otot juga kan. Oh iya. Ya, semua pengaruh otot nih. Tapi yang lebih diperinci adalah balance. Your balance, your endurance, your speed. Speed also. Yeah, speed because also. it's also muscles ya. Ya, speed and strength, and satu lagi timing. Apa itu timing? Reaction time. Jadi kalau olahraga permainan lu basket apa tenis itu kan perlu reaction time. Reaction time lu lambat ya bola lewat dong. Coba ditanya, mungkin Koni pernah bicara vitamin D nggak? Makanya mungkin salah satu, mungkin ya, kan ini kan multifaktorial. Mungkin salah satu penyebab prestasi kita kurang itulah. Kapan dicek vitamin D-nya? Katanya gizinya diberikan bagus, mana? Kan dibilang tadi, dari makanan vitamin D hanya bisa 15-20%. Sebagai contoh, orang masih ngotot juga nanya, makanan apa sih dok? Ya oke deh, begini aja deh. Kalau kamu mau dapat D3 5000 IU, kamu harus makan salmon 1 kilogram every day. Bisa, which is quite impossible to get. Ya. Oke, dokter. I think this is like very eye-opening ya buat orang-orang juga yang mungkin nggak ngerti, dan tetap ya kita jaga prokes, protokol, vaksin. Tapi ini ada masukan yang luar biasa nih, masukan yang menarik sekali. Yes.
supaya orang-orang juga paham bahwa butuhnya suplemen-suplemen tambahan, ya, apalagi di masa COVID ini, Dok, ya. Iya, betul. Ya. Dokter, terima kasih loh, Dokter Henry. Terima kasih. You're amazing. I mean, the way you explain everything. Tapi Anda mengeksplain begini akan banyak ditentang oleh dokter lain, tidak? No, I'm not afraid because I'm telling you the truth. Ya kan, lagi pula tujuan saya baik, tidak ada tujuan macam-macam kan. Ini kan untuk sebenarnya saya bilang sedih saya melihat bahwa dari tahun 92 ya toh rata-rata 18,1 kok tahun lalu jadi 17,2 gitu. Karena saya jadi dibantu. Berarti ada yang salah ya. Ya, itu sebabnya saya membentuk baru 2 tahun sebelum COVID saya membentuk sudah Vitamin D Society Indonesia. Kenapa? Karena di Singapura ada, di Malaysia ada, di Amerika pusatnya lah, di UK pusatnya. Tapi di Indonesia nggak ada. Itu yang saya inisiasi saya untuk mengajak beberapa teman dokter dari Surabaya juga. Banyak sih antusiasme untuk join. Karena maksud saya ini organisasi non-profit, tetapi mengajak dokter-dokter sebagai key person untuk menyebarkan pengetahuan ini. Begitu. Ya. Dokter, it's the best to have you. Thank you very much for coming. It's a real honor. It's an honor for me, Dok. It's an honor for me. Saya abis ini akan kontak-kontakan dengan dokter lagi kalau begitu, Dok. Yes. Dokter, thank you very much. Let's close this. 5, 4, 3, 2, 1, and close the door.